Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masdar. Saya adalah salah satu mahasiswa TPG kategori 1 tahap kedua tahun 2023 dari LPTK Halu Oleo. Dan saya mengambil video pembelajaran UKIN di SMP 1 Atap 21 Konawe Selatan dengan NIM A3S123204. Dan video pembelajaran saya dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi sifat-sifat dasar bangun data. Selamat menyaksikan video pembelajaran UKIN pada hari Senin 4 Desember 2023. Siapa ini? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pembelajaran matematika, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Dipimpin oleh kakak kelasnya. Heri. Kita sudah siap dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Selamat siang Pak Guru. selamat siang. Iya. Oke, sebelum saya melanjutkan pembelajarannya, terlebih dahulu saya mengecek kehadiran peserta didik. Yang pertama, Ayu Alfiani, Nurul Aulia, Repa Nurul Aulia, diangkat tangan. Heri, Hadir. Dika, Hadir. Arif, Hadir. Wahyu, Hadir. siapa lagi yang belum? Aris. Aris, ada? Kecil. Ini lanjutan ke sekolah ini Aris. Berlambat terus. Oke. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi pembelajaran hari ini yaitu dengan materi sifat-sifat dasar bangun data. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa atau peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk dasar garis dan sudut. Yang kedua, siswa dapat memahami bangun-bangun yang berkaitan dengan lingkaran dan sifat-sifat lingkaran. Begitu juga dengan bangun data, garis dengan sudut. Jadi itu tadi tujuan pembelajarannya. Jadi pemanfaatannya nanti akan ada dampaknya pada kehidupan sehari-hari.
Tahu yang namanya sudut? Tahu. Kalau garis? Tahu. Tahu. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya. Kalau lingkaran? Siapa yang tidak tahu tentang lingkaran? Kalau nah, coba diperhatikan ini pertanyaan pemantiknya seperti ini. Ini sudut. Kira-kira ini sudut 360. Ada berapa? Nah, ini namanya jari-jari lingkaran. Kalau ini garisnya titik A ke titik B namanya garis. Nah, itu sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan lingkaran. Sekarang ada bukunya itu dibuka halaman berapa? Sifat-sifat dasar bangun badak. Nah, coba diperhatikan bukunya. Ada namanya sudut, ada garis dan ada lingkaran. Oke, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya akan menayangkan video pembelajarannya. Silakan diamati dan diperhatikan baik-baik karena sebentar pekerjaannya. Perhatikan itu penjelasannya. Sebentar ada tugas kelompok dan sudut-sudut berapa derajat? Kita menulis
disebut dengan kaki sujud, doa disebut dengan kaki sujud. Catatan sujud A, B pada dapat di atas dapat ditulis sebagai sujud B, doa, dan dapat ditulis secara sederhana sebagai sujud O. Atau kita juga dapat menggunakan sembarang simbol, misalkan sujud A kecil. Misalkan ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Ada dua garis seperti ini, garis lengkung dan garis lengkung yang lain. Jarak A dan B terpendek adalah garis yang berwarna merah. Misalkan disimpulkan dengan 4 cm. Ayo kita diskusi. Pada gambar disebutkan manakah di antara titik A, B, A, dan G pada garis L yang panjangnya terpendek dari titik B. Selidiki dengan jangka. Setelah kita menggunakan jangka, maka jarak terpendek adalah jarak yang dibuat oleh garis tegak lurus. Sehingga garis PA adalah jarak yang terpendek. Seperti ditunjukkan pada diskusi ketika digambar garis yang tegak lurus pada M dan B dan berbeda dengan L dan dinamai titik potongnya adalah H, maka pada segmen garis PA pada diskusi seperti ketika pada gambar di samping kita menunjukkan beberapa titik yang berjarak 2 cm tertentu. Lalu apakah yang tertentu? Jika kita menunjukkan titik-titik yang berjarak 2 cm dari titik O, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Sehingga di sini banyak titik-titik yang berjarak 2 cm. Lalu apakah yang terbentuk? Yaitu lingkarnya yang maka akan terbentuk lingkaran. Disebut dengan lingkaran O. Di mana jari-jarinya adalah AO. Gambaran titik B pada lingkaran segmen garis AB merupakan garis kita letakkan garis AO dan kita perpanjang sampai ke titik lingkaran. Kita garis, maka titiknya adalah titik D. Bagian dari titik lingkaran disebut dengan usul. Usul dengan titik ujung A dan B disebut dengan usul AB. Kita simpulkan dengan simbol seperti ini. Untuk menyatakan memiliki titik ujung adalah A dan B, maka segmen garis disebut dengan tali usul AB. Lingkaran dan garis mau kita diskusi. Lingkaran ditentukan pada gambar di samping kanan. Dipangkat lingkaran tersebut sedemikian hingga dipangkat membentuk garis dari titik A dan B. Kemudian karena dipangkat, bagaimana garis lingkarannya? Ini kita lipat dan kita buka, ternyata akan membentuk garis seperti ini. Sehingga garis hijau dan yang warna biru ini akan berpotongan tegak lurus. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan, garis L melalui titik M pada segmen garis AB. Sedemikian hingga AM dan BM dan tegak lurus. Dibagi jadi 3 kelompok. Seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan, kita Silakan. 3 orang bagi kelompok dalam bentuk 3 orang. Ya, bagi kelompoknya 3 orang. Baik, goblok. Baik. Nah, 3 sampai 4 orang. Nah, jadi saya bagikan LKPD-nya, silakan didiskusikan dibagi kelompok. Ada nama kelompoknya.
Terus dia kelompok satu kan? Ditulis nama kelompok 1, 2, 3 dengan nama pesertanya. Silakan didiskusikan baru dikerja. Ya, kelompok 3. Tiga nomor ya. Ya, kita kasih tahu Yang diambil. Beres, nggak beres. Ada tidak mengerti? Oh, ngerti. Silakan dikerja, didiskusikan. Tugasnya seperti kerja labor, mengatur nomor yang mana? Seperti pada gambar di samping, AB dan CD berpotong di titik 0. Mana AB? A, B berpotong di titik 0. Tunggu. Jika sudut AOC, mana AOC? AOC 50 derajat. Tentukan ukuran sudut berikut. Sudut COB mana? COB. Perhatikan tadi kita menghitung ini, kalau ini 50 derajat, berarti ini juga 50 sudah berapa? 100, berarti ini berapa? Ini semua satu putaran berapa? 360, berarti 260 dibagi. Jadi ditulis di bawah, sudut COB sama dengan berapa derajat? 130. Nomor 2. Sekarang terus ini penjelasannya. Setelah digaris, maka lingkaran ini berbentuk, setelah dihubungkan, maka lingkaran ini berbentuk apa? Kalau itu segi 4. Yang kau gambar itu apa? Sudah pernah lihat gambar seperti ini ya? Lihat. Kenapa ini? Lah, itu bisa layang. Berbentuk
Sabar gambarmu. Kenapa ini belum dihubungkan ke gambarnya? Kamu yang gambar, kau yang pintar. Burem tuh. Lepas. Silakan di kapan selesai. Nah, kelompok 1 didiskusikan dulu tiga-tiganya di depan. Nah, Arif, naik semua. Coba segitiga apa itu kira-kira? Ini digambar gambarnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada yang lain, persiapkan dirinya untuk presentasi ya. Langsung saja ditulis sudut ini sekian derajat, sudut ini sekian derajat. Nah, coba dibacakan berapa derajat, satu besar suara. Ya. Nomor 2. Berapa? Tapi besar suaranya. Sudut COB sama dengan menghadap ke depan. Nah, sudut COB sama dengan berapa? 80 derajat. Nah, sudut COB 50 derajat. Nomor 3. Gambarnya berbentuk apa? Layang lingkaran. Layang. Oke. Jalan di kamera aja tuh. Lihat.
Dan dibacakan saja. Dan dibaca saja nomor 1. Baca. Oke, baca. Simbol segitiga ya, ABCD. Nomor 2. Ya Allah, baca aja nih. Sudut COD 80 derajat. Sudut DOB 50 derajat. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya. Kelompok lain. Sudah betul itu? Ya. Hah? Ya. Mengerti kan? Bentuk gambar di atas adalah bentuk. Oke, saya akan memilih dulu kerja kelompoknya. Iya, bagus ini menjadi. Oke, selanjutnya kita akan merangkum penyelesaian materi sifat-sifat dasar bangun datar. Nah, silakan dirangkum itu sifat-sifat dasar bangun datarnya, mulai dari garis, sudut, dan lingkaran. Rangkum di sini ya. Yuk. Nah, dirangkum apa itu sudut, apa itu garis, dan apa itu lingkaran. Itu orang kamu direkam dari situ kok. Kamu kesini, sini. Sudah tentang sudut, garis, dan lingkaran. Jam 2. 1 jam kemudian. Adi tulis saja dirangkum. Apa yang kalian ketahui? Adi kertas itu. Apa yang kalian ketahui tentang garis, sudut, dan lingkaran? Yang ada di pikiran kalian tentang sudut itu apa, lingkaran itu apa, dan garis itu apa? Kan anak sekolah besok. Udah kebrak kamu. Nah, selanjutnya ada tes tertulis atau esainya 2 nomor, silakan dikerja per individu. Nah, kerja saja di bawahnya. Silakan dijawab. 2 nomor. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Bang Guru, di sini kan cuma Ya, di bawah.
hidupmu udah gak tenang nih. Dari kita. Ada yang tidak dimengerti? Tidak. Makan itu. Jika juga loh. Sudah. Yang sudah silakan dikumpul. Emang ada tuh. Oh, benar-benar tidak ada. Siapa lagi musik dong? Muka kamu lagi. Kamu lebih yang berharga. Terus dia tuh. Yang selesai silakan dikumpul. Bisa tidur dulu. Jawabannya apa sih? Mama ngapain ya lo? Iya. Ngobrol. Punya tangan, punya mata, tulis sendiri. Ada sih Paul. Tanya kan enggak ada kan? Ayo. Udah ada. Berisik sekali apa kak? Kenapa kok lagi lari di dalam? Dekat kita. Aku kira bagus dia kita di dalam enggak. Oke, kita masuk di kegiatan penutup, yaitu merefleksi dulu, merefleksi diri. Oke, saya mau tanya sama kalian, sudah tahu tentang garis? Tahu. Kalau sudut? Sudah tahu. Kalau lingkaran? Tahu. Sudah? Sudah. Sudah tahu semua. Berarti pada pembelajaran hari ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sudut, garis dan lingkaran bisa kita tahu atau bisa kita simpulkan sama-sama di dalam pembelajaran hari ini. Dan pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya setelah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar bangun datar. Coba kalau garis itu apa?
Garis adalah Garis adalah pertemuan dari titik berarti kalau sudut. Hah? garis Sudut ke sudut atau pertemuan dari ujung garis sampai ujung garis kalau lingkaran. bulat Hah? Berbentuk ringkas bulat. Kalau lingkaran berapa derajat? 360. Jadi pertemuan selanjutnya itu menghitung panjang garis, menghitung panjang sudut, atau menentukan hitungan garis besaran lingkaran. Kalau di lingkaran itu ada beberapa macam, itu akan menjadi pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian pertemuan kita. Dengan saya mengucapkan syukur, alhamdulillah pertemuan kita sampai di sini. Apakah sudah dipahami dengan baik? Oke. Dengan sekian nanti disiapkan ayo sebentar kelasnya menyiapkan untuk penutupnya. Dengan ucapan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada sekolah dan dibeli tapi nggak